salam dan bahagia. Kita lanjutkan materi tentang metodologi penelitian kita dalam kuliah ini. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang metode penelitian karya ilmiah. Nah, nanti di bagian ini, metode penelitian karya ilmiah itu merupakan apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih seperti tahapan-tahapan atau proses-proses yang akan Anda lakukan, mulai dari pengambilan data, kemudian pengolahan data, pembahasan atau analisis data, kemudian menyimpulkan kesimpulan hingga dapat menyelesaikan masalah yang Anda selesaikan di rumusan masalah atau di latar belakang masalah yang Anda angkat. Oke, kita lanjut saja. Apa itu isi metode penelitian? Nah, nanti isinya itu ada beberapa poin. Coba kita baca dulu di sini. Berisi tentang penjelasan secara detail tentang tahapan dan cara penelitian untuk merancang atau perancangan yang mencakup. Nah, isinya ini. 1. Objek penelitian. Kemudian nanti akan dijelaskan pula tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di mana, waktunya kapan, sampai kapan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian Anda. Nanti ini menyangkut hardware, software, dan segala sesuatu yang Anda gunakan selama penelitian. Kemudian akan memaparkan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti dipaparkan dengan bantuan flowchart ya, atau diagram alir. Nah, di mata kuliah ini saya asumsikan Anda sudah paham tentang flowchart. Bagaimana pembuatannya, arti simbol-simbolnya, dan sebagainya itu saya asumsikan sudah paham. Jadi misalkan Anda lupa atau Anda belum terlalu dalam memahami flowchart, silahkan Anda pelajari dulu bagaimana membuat suatu flowchart yang baik. Kemudian ada juga jadwal penelitian. Nah, ini khusus di proposal. Jadi ketika Anda membuat suatu penelitian, itu biasanya ada 2 tahap. Yang pertama itu proposal dahulu, kemudian nanti ada laporan penelitian. Nah, seperti di KP juga diwajibkan untuk membuat proposal KP terlebih dahulu. Dan di laporan tugas akhir atau di TA itu juga diwajibkan membuat proposal TA terlebih dahulu. Kalau ketika proposal disetujui, berarti Anda sudah bisa melakukan penelitian. Oke, kita lanjut ke detailnya. Kita ke objek penelitian dulu. Nah, untuk objek penelitian itu berisi hal yang menjadi fokus penelitian atau hal yang diteliti. Nah, ini saya garis bawahi ya. Objek itu bukan tempatnya, tetapi apa yang diteliti, apa yang menjadi fokus. Bukan tempat atau nama perusahaan dilakukannya penelitian. Nah, itu yang diingat-ingat. Kemudian apa saja yang diteliti dideskripsikan secara spesifik dan detail. Jadi ketika membuat objek itu Anda harus spesifik dan detail. Tidak hanya departemen produksi PT ini ya, jangan hanya seperti itu, tetapi departemen produksinya Anda mengacu pada departemen produksi yang mana. Misalkan departemen produksi motor Honda Beat di PT Astra Honda Motor Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, jadi yang saya tekankan kembali ini bukan yang pertama, bukan nama tempat Anda melakukan penelitian, bukan nama perusahaan, tetapi lebih ke apa yang diteliti. Kemudian jabarkan secara spesifik dan detail dalam satu atau 2 kalimat. Nah, kemudian ini contoh-contoh perumusan objek penelitian. Jadi objek penelitian itu langsung saja Anda ungkapkan secara tersurat. Objek penelitian ini adalah proses produksi untuk produk daging potong yang dilakukan pekerja dan fasilitas kerja di area produksi rumah pemotongan ayam PT Daksap Endura Extor. Maaf. Nah, di sini ada 2 objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang sebagai contoh ini, yang pertama itu proses produksinya. Proses produksi di mana? Proses produksi di rumah pemotongan ayam PT Daksap dan fasilitas kerja di area produksinya. Jadi ada 2 objek. Kemudian contoh berikutnya
objek penelitian ini adalah alat bantu berkendara sepeda motor bagi penyandang disabilitas tunarungu. Nah, ini juga spesifik ya. Yang diteliti itu adalah alat bantunya, alat bantu berkendara. Alat bantu berkendara apa? Itu alat bantu untuk sepeda motor bagi siapa? Bagi penyandang disabilitas tunarungu. Jadi spesifik sampai seperti itu. Oke, selanjutnya objek penelitian ini adalah alat bantu aktivitas mandi dan toilet portable yang dapat digunakan untuk jenis kloset duduk dan jongkok bagi penyandang tunadaksa bagian bawah. Nah, ini juga yang diteliti itu alatnya. Alat apa? Alat aktivitas aktivitas mandi dan toilet yang portable. Untuk siapa? Untuk penyandang disabilitas tunadaksa dan dapat digunakan untuk kloset duduk dan jongkok. Nah, jadi spesifik sampai seperti itu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Objek penelitian ini adalah potensi pertalit sebagai bahan bakar memasak rumah tangga dan dibandingkan dengan gas LPG 3 kg. Kemudian ada penjelasan lagi, potensi yang dimaksud adalah dari segi efisiensi dan segi ekonomi bahan bakar. Nah, di sini juga jelas yang diteliti apa? Yang diteliti itu potensi pertalit. Untuk apa? Untuk bahan bakar memasak rumah tangga dan dibandingkan dengan gas LPG 3 kg. Jadi penelitiannya jelas kalau melihat objek yang seperti ini. Berarti pertalit itu nanti akan diteliti potensinya digunakan untuk memasak rumah tangga, kemudian dibandingkan dengan gas LPG 3 kg meliputi aspek efisiensi dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi apa yang diteliti bukan tempatnya, bukan nama perusahaannya, dan spesifik serta detail. Itu yang harus Anda perhatikan. Oke, selanjutnya lanjut ke tempat penelitian, tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian itu yang harus Anda perhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Nah, pertama, tempat penelitian itu menjelaskan secara detail di mana penelitian tersebut dilakukan dan menyebutkan pula departemen apa penelitian dilakukan. Nah, kalau pada perusahaan ya ini ya. Kalau pada perusahaan jangan hanya PT A, PT B, tetapi departemennya apa atau bagian apa. Kemudian waktu penelitian dijelaskan kapan penelitian dilakukan dan durasi penelitian dilakukan. Jadi misal biasanya ini ada tanggalnya ya, tanggal sekian bulan apa atau bulan apa sampai bulan apa tahun berapa dan sebagainya. Di mana saja penelitian dilakukan, di mana penelitian dilakukan, tempat pengambilan datanya di mana, pengolahan datanya di mana, implementasi dan validasi hasilnya di mana. Nah, jadi tempat penelitian itu tidak hanya satu saja, karena Anda melakukan penelitian kemungkinan tidak hanya di satu tempat saja, bisa saja di tempat A, tempat B, tempat C. Nah, di masing-masing tempat itu Anda lakukan apa? Itu juga dijelaskan. Jadi ini keterangannya dalam kurung itu, di mana penelitian dilakukan, tempat pengambilan datanya di mana, pengolahan datanya di mana, kemudian jika ada validasi dan implementasi hasil itu dilakukan di mana. Di mananya itu selalu secara spesifik dan detail. Kemudian kapan penelitian dilakukan? Ini dirumuskan dalam rentan waktu. Oke, langsung ke contoh saja. Penelitian dilakukan di laboratorium Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, ini harusnya ada tambahan ya, ini kurang spesifik. Ini harusnya laboratorium teknik industri, atau misalkan kalau lebih spesifik laboratorium proses manufaktur, laboratorium ergonomi dan sebagainya. Harusnya lebih spesifik seperti itu. Nah, ini di laboratorium itu untuk persiapan pengambilan data, pengolahan data, proses perancangan dan penulisan laporan dan publikasi. Jadi di laboratoriumnya itu saat melakukan apa? Nah, saat melakukan apanya itu di dalam kurung itu diterangkan. Kemudian dilakukan juga di SLB, Balai Rehabilitasi Disabilitas, Kediaman Tunadaksa dan pihak terkait. Ini untuk pencarian atribut produk dan tingkat kepentingan atribut produk. Nah, ini dijelaskan di tempat-tempat ini untuk apa, melakukan apa. Nah, melakukan apanya di dalam kurung. Kemudian program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur Politeknik Admi Surakarta dan program studi Desain Produk Mekatronika
Politeknik Mekatronika Sanata Dharma Yogyakarta. Ini sebagai contoh saja ya. Itu untuk penyebaran kuesioner, pembuatan dan pemilihan konsep produk. Nah, jadi penyebaran kuesionernya dilakukan di tempat ini. Kemudian penelitian, nah ini waktunya. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus hingga November 2020. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, penelitian dilakukan pada unit pemotongan ayam atau RPA PT Dangsap Endura Itor. Nah, di jalan, nah karena ini sifatnya PT, berarti PT ini dijelaskan secara lebih detail, yaitu di Jalan Wates atau alamatnya di mana. Ini untuk apa? Ini untuk pengambilan data dan implementasi hasil penelitian. Kemudian dan Laboratorium Teknik Industri Universitas Sarjana Wita Tamasiswa, ini untuk pengolahan data. Jadi disebutkan di tempat itu apa yang dilakukan selama Anda penelitian. Kemudian penelitian dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober hingga 19 November 2019. Nah, ini ada rentan tahunnya. Seperti itu ya. Jadi selalu detail. Kemudian siap menyebutkan tempat itu dijelaskan juga di tempat itu melakukan apa sesuai dengan rancangan penelitian Anda atau sesuai dengan aktivitas penelitian Anda. Oke, selanjutnya alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian yang digunakan pada penelitian dijelaskan secara lengkap dan detail. Nah, jadi selalu lengkap dan detail ya. Jangan menjelaskan secara umum. Dengan mencantumkan spesifikasi alat dan bahan yang digunakan selama proses penelitian beserta masing-masing fungsinya. Nah, jadi ketika Anda menjelaskan alat, ketika alat itu misalkan menggunakan smartphone, nah smartphone-nya itu juga dijelaskan tipenya apa dan sebagainya sebagai acuan pembaca penelitian Anda. Oh, kalau misalkan smartphone-nya smartphone A, mereka juga bisa, pembaca juga bisa mencocokkan, oh smartphone A mempunyai fitur ini, berarti penelitiannya valid karena smartphone itu mempunyai spesifikasi yang sesuai ketika digunakan untuk penelitian. Atau dengan luxmeter, pengukur cahaya ya, dengan luxmeter tipe apa ya, tentunya ketika menentukan tipe itu Anda lihat dulu spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan Anda dalam melakukan penelitian tidak. Nah, seperti itu. Untuk spesifikasi alat-alat itu bisa Anda lihat atau bisa Anda cari sendiri di Google ya. Biasanya diterangkan secara detail dan sesuaikan juga dengan kebutuhan institusi Anda atau di tempat kita itu punya tidak. Kalau tidak punya ya berarti pinjam di mana dan sebagainya, itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menyebutkan alat. Jangan sampai Anda menggunakan alat yang canggih tetapi tidak tahu nanti mendapatkannya dari mana. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian jika alat dan bahan yang dipergunakan bersifat khusus, lebih baik lengkapi dengan gambar dari alat dan bahan yang digunakan serta spesifikasi detailnya. Jadi ketika bahannya itu bersifat khusus yang jarang digunakan misalkan, atau alatnya, itu sertakan gambar dan spesifikasinya. Spesifikasinya sebagai berikut dan sebagainya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan mencakup semua yang digunakan saat penelitian. Jadi semua disebutkan. Baik itu untuk pengambilan data, misalkan kuesioner, misalkan voice recorder, smartphone dan sebagainya. Kemudian ada juga pengolahan data, misal pengolahan datanya dengan laptop atau dengan komputer desktop, jenis apa. Kemudian implementasi dan validasi itu jika membutuhkan alat dan bahan juga disebutkan. Nah, alat dan bahan itu disebutkan mencakup software dan hardware. Jadi misalkan Anda pengolahan datanya dengan komputer ini atau dengan laptop ini, kemudian hardware-nya ya, software-nya menggunakan apa dalam pengolahan datanya atau dalam pengambilan datanya. Dijelaskan secara detail seperti itu. Nah, ini ada contoh. Contoh pertama, misalkan alat dan bahan diungkapkan seperti ini. Alat pada penelitian ini meliputi untuk pengambilan data menggunakan kompor mas pion 1 tungku tipe ini, tabung gas LPG 3 kg, selang regulator dengan pengatur debit gas, manometer, flowmeter, dirigen bensin 5 liter, dan seterusnya.
Kemudian pengolahan datanya menggunakan laptop Asus N56NV, softwarenya Microsoft Excel. Kemudian bahan yang digunakan pada proses pengambilan data adalah gas LPG dan bahan bakar minyak pertalit. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing alat itu juga dijelaskan fungsinya nanti dalam penelitian Anda itu untuk apa. Oh, ini untuk pengambilan data. Oh, ini untuk pengolahan data dan sebagainya. Jadi spesifik dan detail. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Ini contoh kedua ya. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengambilan data. Itu menggunakan stopwatch, kamera, alat tulis. Nah, ini sebaiknya kamera dan alat tulis itu dispesifikan. Kameranya apakah smartphone, apakah apa, alat tulisnya apa saja, sebaiknya dispesifikan. Jangan hanya umum seperti ini. Kemudian pengolahan data menggunakan laptop. Nah, laptopnya harusnya dispesifikan juga. Tipe apa, softwarenya Microsoft Excel dan Microsoft Word. Seperti itu ya. Kemudian alat yang digunakan, ini contoh ketiga, alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi voice recorder, merekam data customer voice, kuesioner tingkat kepentingan atribut, laptop. Nah, ya, laptopnya untuk kuesioner dan laptop itu untuk pengolahan data, proses perancangan, pembuatan laporan dan publikasi. Kemudian SPSS itu untuk pengujian statistik, dan Autodesk Inventor untuk desain 3D. Nah, ini dibalik ya. Jadi alatnya apa untuk apa? Alatnya Anda sebutkan, kemudian keterangannya yang ada di dalam kurung. Sebenarnya sama saja. Nah, itu gaya penulisannya seperti itu, tetapi lebih dispesifikan lagi untuk contoh nomor 2 dan nomor 3. Oke, kita langsung ke metode penelitian karya ilmiah. Nah, yang di sini yang dibahas itu adalah metode penelitiannya. Sementara seperti misalkan metode QFD, metode FMEA, kemudian metode Kano dan sebagainya itu adalah metode teoritis namanya. Kalau metode penelitian itu apa yang Anda lakukan, apa saja yang Anda lakukan, bagaimana urutan prosesnya dan sebagainya. Jadi dijelaskan secara detail apa yang akan Anda lakukan selama proses penelitian. Ya tentunya nanti ada metode teoritis juga yang disisipkan di sana. Atau Anda melakukan kegiatan penelitian itu, proses-prosesnya berdasarkan metode teoritis yang sesuai yang Anda gunakan. Seperti itu ya. Nah, kita baca dulu di sini. Metode penelitian memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam meneliti. Jadi langkah-langkahnya seperti apa saja dibuat runtut. Makanya tadi dibantu di penjelasannya dengan menggunakan flowchart agar nanti pembaca juga bisa melihat runtutannya secara flowchart. Kemudian metode penelitian digambarkan dengan flowchart. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dan dijelaskan secara deskriptif serta rinci tentang apa yang akan dilakukan pada setiap tahapan penelitian yang termuat dalam flowchart yang dibuat. Jadi nanti ada kalimat pengantar dahulu, kemudian setelah kalimat pengantar secara detail ditunjukkan oleh gambar ini. Nah, gambarnya itu gambar flowchartnya. Kemudian di bawah flowchart itu diterangkan masing-masing flowchart, elemen flowchart itu diterangkan di proses ini melakukan apa, alatnya apa, dan sebagainya, tujuannya apa dan sebagainya. Masing-masing flowchart dijelaskan dari awal sampai akhir, dari mulai sampai selesai. Di flowchart itu Anda jelaskan secara deskriptif dengan rinci. Bagian ini juga disesuaikan dengan metode teoritis yang digunakan untuk proses penelitian. Jadi dalam Anda merancang metode penelitian itu tidak asal merancang saja, tetapi harus memasukkan metode teoritis yang digunakan untuk proses penelitian. Jadi sebelum Anda membuat metode penelitian, Anda harus paham dulu metode teoritis yang akan Anda gunakan, itu harus paham dulu, Anda pelajari dulu. Nah, kemudian setelah Anda pelajari, baru bisa Anda aplikasikan di metode penelitian karya ilmiah Anda. Bisa satu metode, bisa dua metode, bahkan tiga. Itu nanti tergantung dari tujuan penelitian Anda mau sampai di mana. Nah, ini ada contoh pembuatan metode penelitian karya ilmiah ini dengan dua metode. Nah, ini flowchartnya mulai dari yang awal tuh mulai, kemudian
Pertama dilakukan survei pendahuluan, kemudian setelah menyusun survei pendahuluan, itu menyusun hasilnya digunakan untuk menyusun kuesioner kepentingan atribut produk. Jadi survei pendahuluan dilakukan, hasilnya digunakan untuk menyusun kuesioner. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan tingkat kepentingan atribut produk dari kuesioner yang dibuat tadi. Setelah diperoleh tingkat kepentingannya, lalu data hasilnya itu diuji validitas dan reliabilitas. Kemudian valid dan reliable tidak. Kalau valid berarti lanjut ke bawah, kalau tidak itu akan dieliminasi atribut yang tidak valid dan reliable. Kemudian digunakan untuk menyusun kuesioner kembali, kemudian lanjut ke bawah lagi. Nah, kemudian setelah valid dan reliable akan diterjemahkan menjadi atribut produk tadi akan diterjemahkan menjadi metrik, kemudian ditetapkan spesifikasi dan targetnya. Nah, kemudian di sini ditanya lagi, apakah ada kontradiksi dalam menetapkan spesifikasi dan target? Nah, di sini kalau tidak ada lanjut ke A, kalau ada berarti akan digunakan metode TRIS untuk menyelesaikan kontradiksi yang ada. Nah, nanti secara teoritis langkah-langkah metode TRIS itu menggeneralisasi masalah dengan 39 parameter TRIS, kemudian mencari solusi generalnya dengan materi kontradiksi, kemudian merumuskan solusi yang spesifik. Nah, hingga diperoleh kontradiksinya tadi menjadi hilang semua. Kemudian lanjut ke A, kalau sudah tidak ada yang kontradiksi atau ketika sudah diperoleh solusi dari kontradiksinya tadi. Nah, kemudian sebentar, ini yang terlewat ya dari penjelasan saya. Jadi pertama itu diawali dengan kalimat pengantar seperti ini. Alat bantu mandi dan toilet dirancang dengan tahapan front-end proses untuk memperoleh spesifikasi dan desain produk, dan metode TRIS untuk mengatasi kontradiksi antar spesifikasi dan target serta kontradiksi saat pemilihan konsep produk. Alur proses perancangan penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3.1 ya. Tentunya gambar ini mengarah ke flowchart-nya. Nah, kemudian baru dijelaskan setiap tahapnya. Nah, yang hijau ini menjelaskan tentang survei pendahuluan. Surveinya dilakukan ke siapa, respondennya itu yang bagaimana, referensinya apa, dan sebagainya. Kenapa memilih sekian responden? Nah, ini ada teorinya disertakan di situ dengan sumbernya. Nah, kemudian yang biru ini menjelaskan tentang pengumpulan tingkat kepentingan atribut produk. Kemudian yang abu-abu ini menjelaskan yang biru ini untuk menyusun kuesioner tingkat kepentingan atribut ya. Kemudian yang abu-abu ini menjelaskan tentang pengumpulan tingkat kepentingan atribut produknya. Nah, pengumpulannya itu diberikan ke responden siapa, dasar teorinya apa, dan sebagainya dijelaskan secara spesifik di sana. Kemudian lanjut ke bawah ini. Nah, penjelasan satu kotak ini nanti dijelaskan dalam paragraf ini. Hasil kuesioner tertutup lalu diuji validitas dan reliabilitas hingga seluruh elemen valid dan reliable sebelum diterjemahkan menjadi spesifikasi dan target. Nah, ini dijelaskan alurnya di sini dijelaskan. Jadi masing-masing paragraf itu nyambung ya. Setelah valid dan reliable terus diapakan, setelah ini diapakan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke A-nya ini. Nah, kemudian ini mendesain konsep-konsep produk, langkah berikutnya itu dijelaskan seperti ini. Kemudian satu kesatuan ini dijelaskan di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena ini menggunakan dua metode, nah ini sebenarnya opsional saja. Ini dijelaskan bahwa yang abu-abu ini merupakan metode teoritis untuk front end proses. Kemudian yang oranye ini adalah metode teoritis untuk metode TRIS. Itu dilakukan di sini. Kemudian yang front end proses itu dilakukan di sini. Seperti itu. Nah, ini ada TRIS juga di sini. Oke. Jadi masing-masing elemen flowchart itu harus dijelaskan secara rinci dan detail seperti ini.
Oke, itu dalam pembuatan flowchart. Ini saya asumsikan Anda sudah paham ya, membuat flowchart itu bagaimana, membuat percabangan itu bagaimana, dan sebagainya. Yang harus Anda ingat, flowchart itu tidak boleh menyamping ya, harus dari atas ke bawah. Menyamping itu maksudnya panahnya ke sini dan sebagainya. Kecuali untuk percabangan atau yang seperti ini. Tapi alur alur umumnya itu ke bawah. Kalau tidak cukup tempatnya bisa ditambahkan A seperti ini, kemudian A-nya dilanjut seperti ini. Oke, kalau Anda membuat proposal itu nanti disertai dengan jadwal penelitian. Nah, jadwal ini contoh formatnya saja. Nanti formatnya ya ikuti panduan penelitian yang Anda lakukan. Ini formatnya ada nomor, jenis kegiatannya mulai dari pembuatan proposal, pengumpulan data, pengolahan hingga publikasi misalkan. Kemudian ini ada timeline waktunya. Ini semuanya di tahun 2019. Yang 5. Nah, ini bulannya. Ini harusnya diberi keterangan bulan ya. Dari bulan 5 sampai 12. Nah, berarti desain 3D dilakukan pada bulan 8 dan bulan ke-9. Pembahasan perancangan dilakukan di bulan 10 dan sebagainya. Seperti itu. Dan ini sebisa mungkin Anda patuhi. Nah, ketika Anda ini kan ada di proposal. Berarti pembuatan proposal tetap tulis di sini, tetapi berarti ketika Anda menulis ini berarti Anda sudah di bulan kelima paling tidak, karena sesuai jadwal ini mulainya bulan kelima, berarti Anda sudah di bulan kelima akhir, karena ini pembuatan proposal sudah dilakukan kalau Anda membuat jadwal ini. Oke, secara garis besar seperti itu materi untuk pembuatan metode penelitian karya ilmiah. Sudah disertai contoh-contoh juga. Nah, selain ini sebaiknya Anda melihat ini ya, laporan KP atau laporan TA ya. Bagaimana metode penelitiannya dibuat sebagai referensi tambahan Anda. Contoh-contoh lain juga bisa Anda dapat di sana. Tapi secara format umum itu selalu mengikuti format penelitian yang Anda ikuti. Kalau Anda mengikuti TA ya berarti format penelitiannya berdasarkan buku panduan TA. Kalau Anda mengikuti KP ya berarti format penelitiannya berdasarkan buku panduan kerja praktik. Oke, materinya sampai di situ. Kemudian kita lanjut ke tugas Anda minggu depan ya. Nah, ini yang pertama itu rancanglah metode penelitian karya ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang Anda angkat di tugas sebelumnya. Jadi tugas sebelumnya kan Anda sudah mengangkat sebuah kasus ya, sebuah kasus atau sebuah masalah. Apa yang akan Anda selesaikan di sana? Nah, kemudian dari masalah yang Anda angkat tadi, silahkan Anda buat metode penelitian karya ilmiahnya. Nah, dengan urutan ya sesuai dengan ini saja, sesuai dengan materi ini. Kemudian metode penelitian wajib menggunakan metode teoritis. Ini maksudnya bukan metode ilmiah ya, metode teoritis. Saya edit dulu. Nah, jadi Anda wajib menggunakan minimal satu metode teoritis. Nah, ya, tentunya metode teoritis ini disesuaikan dengan permasalahan yang Anda angkat. Ya tidak mungkin nanti permasalahan yang Anda angkat itu ingin merancang sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Misalkan merancang produk apa. Ya tidak mungkin metodenya FMEA atau metodenya misalkan dengan metode SCM. Itu kan tidak mungkin. Jadi sesuaikanlah dengan masalah Anda. Dan sebelum membuat tugas ini, itu pastikan Anda paham dulu, Anda pelajari dulu metode terkait yang Anda gunakan, metode teoritis yang akan Anda gunakan. Nanti ada dicantumkan referensinya juga, metodenya itu diambil dari buku apa dan sebagainya. Dan metode itu jangan diambil dari jurnal sebelumnya ya. Jadi ambillah usahakan dari buku. Karena metode jurnal sebelumnya ketika menggunakan suatu metode itu dia mengambilnya juga dari buku. Jadi kalau Anda mengambil dari jurnal kemudian Anda cantumkan jurnalnya, itu nanti referensinya salah. Karena jurnal sebelumnya yang Anda acu itu mengambilnya dari buku. Dia hanya mensadur saja sehingga tidak
tidak benar kalau Anda mencantumkan jurnalnya tersebut sebagai referensi Anda di daftar pustaka. Itu tidak benar. Itu ya, harus menggunakan metode teoritis. Kemudian penelitian yang dibuat lengkap sesuai dengan penjelasan materi ini ya. Berarti nanti mulai dari objek sampai ke jadwal penelitian ya, jadwalnya juga sekalian dibuat. Kemudian selanjutnya metode penelitian dijelaskan dengan menggunakan flowchart. Nah, flowchart juga harus Anda pahami dulu dan dideskripsikan atau diberikan deskripsi penjelasan dari flowchart yang Anda buat. Kemudian tugas ini bersifat unik sehingga masing-masing mahasiswa tidak boleh melakukan plagiat. Nah, nanti kalau ada plagiat nilai langsung E ya, walaupun itu tugas. Jadi silahkan, karena masalahnya pun berbeda, masalah yang Anda angkat itu silahkan Anda kerjakan sendiri-sendiri. Kemudian tugas dikumpulkan pada Classroom dengan format Word dengan mencantumkan judul penelitian, nama Anda, kelas Anda, dan name ya, seperti tugas kemarin lah. Kemudian perhatikan dengan seksama tenggat waktu pengumpulan tugas dalam Classroom ini. Jadi jangan sampai terlambat dalam mengumpulkan tugas di Classroom. Acuan kita jam Classroom ya. Nah, karena kalau Anda merasa belum paham tentang metode teoritis yang akan Anda gunakan, belum paham flowchart, ya mulailah mengerjakan ini mulai dari sekarang, agar nanti kalau Anda kejar semalam metodenya belum paham, flowchart bagaimana membuatnya belum paham, itu tidak akan terburu ya. Jadi silakan pelajari mulai dari saat ini kalau Anda merasa belum paham betul tentang metode teoritis yang akan Anda gunakan, dan juga belum paham cara pembuatan flowchart. Ya, saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini. Silakan Anda kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk mengurangi beban Anda ketika nanti di KP atau di skripsi, sehingga Anda dapat lulus lebih cepat. Ya, pertemuan ini saya akhiri. Salam.